Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 3A, 3B dimanapun kalian berada. Alhamdulillah pada video kali ini kita dapat berjumpa lagi, dimana hari ini kita akan belajar tentang pelajaran Al-Quran Hadis, melanjutkan tentang materi sebelumnya. Oh iya, sebelumnya Bapak mau tanya dulu, apa kabar kalian semuanya nih? Oh, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, dan senantiasa jaga kesehatan, jangan lupa. Oke, pagi hari ini kita akan membahas lanjutan dari materi sebelumnya. Kalau kalian ingat, di materi atau di video sebelumnya Bapak sudah menjelaskan tentang ringkasan daripada surat Al-Humazah, di mana kemarin Bapak sudah jelaskan apa sih arti dari Al-Humazah. Terus Bapak juga sudah jelaskan apa sih terdiri dari berapa ayat sih surat Al-Humazah itu. Kemudian nama Al-Humazah itu diambil dari ayat yang keberapa sih. Terus surat Al-Humazah itu surat yang keberapa sih di dalam Al-Quran. Terus Bapak juga sudah jelaskan surat Al-Humazah itu tergolong ke dalam kelompok surat apa sih di dalam Al-Quran. Nah, kemarin kita sudah bahas semua dan kalian juga sudah mengerjakan tugas yang Bapak berikan minggu yang lalu. Untuk minggu ini kita akan coba untuk membahas tentang surat Al-Humazah. Pada materi kali ini kita akan coba menerjemahkan surat Al-Humazah mulai dari ayat ke-1, kedua, dan ketiga. Oke, tak perlu banyak-banyak, 3 ayat aja dulu kita coba untuk menerjemahkan surat Al-Humazah pada kesempatan kali ini. Oke, langsung aja kita awali sama-sama materi pelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung aja. Materi kali ini itu tentang menerjemahkan surat Al-Humazah. Kita awali menerjemahkan surat Al-Humazah ini dengan menerjemahkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian ayat yang pertama, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi mereka orang yang senantiasa mengumpat dan mencela. Ayat yang kedua, alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yang mana orang tersebut selalu mengumpulkan hartanya dan menghitung-hitung harta yang dimilikinya. Ayat yang ketiga, yahsabu anna malahu akhlada. Mereka mengira bahwasanya hartanya itu akan membuat mereka kekal abadi. Itu terjemah surat Al-Humazah ayat 1 sampai 3. Kita akan coba bahas satu persatu. Di ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala itu membuka surat Al-Humazah dengan kata celaka. Allah membuka dengan ancaman bagi mereka orang-orang Al-Humazah. Siapa itu Al-Humazah? Orang yang selalu mengumpat. Jadi di ayat yang pertama Allah mengancam orang-orang yang suka mengumpat dengan kata celaka. Celaka kalian orang-orang yang suka mengumpat. Tidak hanya orang yang suka mengumpat, siapa lagi? Lumazah, yaitu orang yang suka mencela. Jadi di ayat yang pertama Allah mengancam 2 jenis orang. Yang pertama Allah mengancam orang yang suka mengumpat, yaitu Al-Humazah. Kemudian selanjutnya Allah mengancam kelompok orang yang kedua, yaitu Lumazah, para pencela. Pak, apa sih Pak bedanya antara pengumpat dengan pencela? Yang membedakan antara pengumpat dengan pencela, kalau orang yang suka mengumpat adalah orang yang suka membicarakan kejelekan orang lain di depan orang tersebut. Jadi pengumpat itu adalah orang yang suka membicarakan kejelekan orang lain di depan orang tersebut. Itu artinya pengumpat atau Al-Humazah. Kemudian kalau pencela atau Lumazah itu adalah orang yang suka membicarakan kejelekan orang lain di belakang orang tersebut tanpa sepengetahuan orang lain. Jadi Lumazah itu adalah orang yang suka membicarakan kejelekan atau keburukan orang lain atau sesuatu yang tidak disenangi oleh orang lain di belakangnya. Jadi beda antara Humazah dengan Lumazah seperti itu. Dua-duanya sama-sama mendapat ancaman dari Allah Subhanahu wa taala menjadi kelompok orang yang celaka baik di dunia maupun di akhirat. Nah, mereka ini termasuk kategori orang-orang yang sombong.
Jadi mereka adalah orang-orang yang sombong, merasa dirinya hebat sehingga melihat orang lain itu tidak ada apa-apanya, sehingga mereka merasa berhak untuk membuat atau membicarakan kejelekan orang lain. Ayat yang kedua, kemudian ada juga orang-orang yang selalu mengumpulkan hartanya dan menghitung-hitung hartanya tersebut setiap hari. Ada orang seperti itu, mereka yang selalu bekerja mencari harta dunia, menumpuk hartanya sampai tabungannya banyak, dihitung, bangga dengan kekayaannya. Itu juga termasuk orang-orang yang dianggap celaka oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap bahwasanya harta itu merupakan hasil kerja keras mereka, sehingga mereka merasa bangga dengan harta yang mereka miliki. Itu di ayat yang kedua. Orang-orang seperti ini itu merasa harta itu adalah segala-galanya, sehingga di ayat ketiga Allah menjelaskan yahsabu annama lahu akhladah. Mereka merasa bahwasanya harta yang mereka kumpulkan itu mampu membuat mereka hidup selama-lamanya. Mereka nggak percaya dengan kehidupan setelah dunia ini, yaitu kehidupan akhirat. Mereka menganggap kehidupan dunia ini adalah segala-galanya, sehingga mereka mengumpulkan harta yang sangat banyak untuk membuat supaya mereka bisa hidup selama-lamanya. Padahal sekali-kali tidak, bahwasanya setelah kehidupan dunia ini kita akan menemui yang namanya kehidupan akhirat. Sehingga sebaik-baiknya manusia adalah yang ketika hidup di dunia ini adalah mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan mereka nanti di akhirat. Oke, anak-anakku dimanapun kalian berada, itu pembahasan surat Al-Humazah ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Pesan Bapak, hindari sikap suka mengumpat atau mencela orang lain. Wah, dasar nih kamu begini. Wah, dasar kamu seperti ini. Jangan. Kita sebagai umat muslim yang baik harus selalu menjaga lisan kita dengan kata-kata yang baik. Jangan sampai kita suka mengumpat atau mencela orang lain. Paham? Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengancam mereka dan dimasukkan ke dalam neraka. Insyaallah akan kita bahas di pembahasan yang selanjutnya. Oke, itu aja materi pembahasan kali ini. Pesan Bapak, ingat selalu, lupa tugasnya nih. Oke, tugasnya Bapak minta kalian tuliskan surat Al-Humazah ayat 1 sampai ayat terakhir. Kemudian kalian terjemahkan surat Al-Humazah di buku latihannya. Paham? Jadi tugasnya menulis surat Al-Humazah dan menerjemahkan surat Al-Humazah ayat 1 sampai terakhir. Oke, itu aja materi pelajaran hari ini. Ingat pesan Bapak, selalu jaga kesehatan, gunakan masker ketika berpergian, dan ingat selalu cuci tangan ketika ingin makan. Oke, itu aja pesan dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.